Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan sebuah video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana beliau telah melakukan diskusi ilmiah dengan tema menjaga kesucian nasab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga nampaknya ada tokoh-tokoh muda atau kiai-kiai NU seperti Kiai Haji Ahmad Isamuddin, kemudian ada Kiai Suparman Abdul Karim, dan sepertinya diskusi ini diselenggarakan di Lampung. Yang menarik dalam diskusi ini terungkaplah siapa sosok yang menisbatkan Wali Songo itu ke Ba'alawi. Dan hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sinkron, cocok dengan apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, yang beliau adalah penyusun buku Atlas Wali Songo. Nah, siapakah sosok yang memba'alawikan Wali Songo, dan mulai kapan nasab Wali Songo itu nyambungnya ke Ba'alawi? Ada tujuan apa di sana? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini. Tadi sudah disinggung terkait tentang nasab-nasab dari Ba'alawi, tetapi tadi belum disinggung Atlas Wali Songonya. Nah, ini harus dikolaborasi agar dalam kita menggawangi Islam Nusantara menjadi kuat dan kokoh. Karena apa? Tadi disebutkan banyak sekali orang-orang londo, apalagi londo blangkon. Nah, banyak londo blangkon, orang-orang Jawa sing menyaplok ngaku-ngaku nasabe Wali Songo. Padahal dia orang biasa saja yang pakai sorban, pakai ceramah di medsos jagoan. Tapi ini hanya ngaku-ngaku dzurriahnya Wali Songo. Nah, ini saya mengusulkan kepada PWI Pusat agar ada penguatan kapasitas terkait para pengurus dan aktivis di PWI agar supaya tidak gagal faham bahwa PWI itu adalah persatuan wartawan, tapi perjuangan Wali Songo. Apalagi ada laskarnya, komandan laskar juga harus mempunyai jiwa kesatria dalam menegakkan dzurriyatul Rasul ini. Terima kasih. Pertanyaan dari saya seperti itu agar supaya nanti ada strategi khusus dalam penguatan-penguatan untuk agar kita bisa membumikan Islam Nusantara. Les bumi biar masuk ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'alawi, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu, bukan di blog, di web Desantri apa namanya itu, bahwa
Salim bin Jidan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas, bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'lawi sendiri. Aiman Al-Habsi, Muhammad Al-Habsi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abdul Jadid yang seorang muhaddis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abdul Jadid. Padahal Alwi ini tokoh fiktif. Syarif Abdul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jindan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Ba'lawi ini. Dan itu sudah diteliti oleh orang Ba'lawi sendiri. Karena dari tokoh Ba'lawi juga kan ada sejarawan. Walaupun mereka juga, saya sudah dapat menyimpulkan tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga. Tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar, itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Sangat jelas dan gamblang apa yang beliau sampaikan. Dan tujuannya apa? Bahwa seseorang atau klan tertentu atau tokoh tertentu menjadikan Wali Songo kemudian nisbat nasabnya kepada Ba'lawi, tentu ini ada agenda besar yang terencana. Seolah-olah penyebar Islam di Indonesia adalah Ba'lawi, tidak yang lain. Kemudian yang berjasa di Nusantara ini adalah Ba'lawi. Padahal semua itu adalah hasil rekayasa. Dan kita semakin tahu, semakin mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini ilmiah, ini fakta sejarah yang bisa dicek kebenarannya, dan pasti kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dan kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Mari kita terus berjuang bersama ulama-ulama pribumi yang akan menyelamatkan, yang akan meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan oleh kaum-kaum tertentu, termasuk oleh kaum-kaum Ba'lawi, dengan tujuan untuk kepentingan, keuntungan klan-klan mereka dari masa ke masa. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.